oleh anggota-anggota. Saya rekam buat mindset saya. Ya, rekam aja nggak apa-apa. Iya. Yang harus ditangkap itu adalah visinya. Ya. Kita berangkat dari kritikan orang tadi, membangun infrastruktur di daerah yang persebaran penduduknya masih rendah dan ekonominya masih rendah begitu. Nah, justru di sanalah kita masuk, karena walaupun infrastrukturnya tidak ada, kita bawa infrastruktur di atas kapal kita. Dan justru karena persebaran penduduknya itu masih sedikit, tidak ada orang mau ke sana, kita datang. Karena mereka juga wajib kita bantu. Ya. Tanpa kenekatan tidak akan berhasil kita. Dan dengan nekat, tadi Papi sudah ceritakan, memberikan contoh beberapa orang. Jack Ma mau kuliah, mendaftar di mana-mana ditolak. Steve Jobs drop out, begitupun dengan Bill Gates, orang drop out semua. Kita kenal nama-nama besar itu. Bagaimana mereka mulai? Mereka mulai dengan nekat. Begitu juga dengan Dr. Sher ini, dengan Pak Henol ini. Siapa yang mau membuat rumah sakit apung yang tiap hari keluar duit sendiri dari kantong sendiri? Tapi sekarang orang melihat inilah pemecahan permasalahan yang kita hadapi. Ini solusi yang kita tawarkan. Jadi memang harus ada ide-ide yang ide yang original dan berani melakukannya. Jangan bertanya ruginya gimana. Jangan takut rugi. Sekarang kan kita sudah punya 3 kapal nih. Di sini kemarin Papi sudah ngobrol-ngobrol sama dokter-dokter dan kadin. Mau kok ikut. DS akan berlebarkan sayap ke Kepri. Ya. Kalau mereka mau, cari kapal satu lagi. Taruh hanya untuk Kepri. 2000 pulau yang mesti dilayani. Kita butuh bukan hanya satu kapal. Dengan tenaga dokter yang masih minim di Indonesia ini, kalau kita secara bergilir bisa mendatangi pulau-pulau itu dengan tenaga lokal, ya. Jangan dari pusat terus memberikan tenaga, memberikan uang, tapi daerah harus bisa dengan tenaga sendiri melakukan pelayanan yang sama seperti itu. sebenarnya Papi ini udah jadi orang terkenal, orang besar. Kenapa masih ada lagi pengen punya ide gila itu? Apa yang membuat Papi itu? Papi ketika ngomong di TV, Papi bilang ada 2 penyangganya, ada 2 pilar yang memberi Papi semangat untuk melakukan hal yang seperti ini. Pertama, iman. Kedua, nasionalisme. Papi beriman bahwa sesudah kehidupan kita di dunia yang fana ini menunggu kehidupan yang lebih baik lagi di dunia yang akan. Dan untuk itu kita harus hidup baik, harus membantu sesama kita, harus membagi kasih kepada sesama manusia, sesama kita. Kedua, nasionalisme. Papi 20 tahun di Jerman, dari University Hospital yang sudah punya sejarah lebih dari 600 tahun. Papi sudah kemana-mana membawakan paper ilmiah untuk Fakultas Kedokteran alma mater Papi. Tapi Papi tetap memilih pulang ke Indonesia karena melihat banyak saudara kita masih yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, mereka membutuhkan tenaga kita, mereka membutuhkan uluran tangan kita. Kalau di Jerman, Papi satu dari sekian ratus ribu dokter, masuk tak genap, keluar tak ganjil kata orang. Artinya satu Papi bertambah atau satu Papi berkurang tidak ada artinya. Tapi untuk di sini, apalagi dengan ide-ide yang baru, ini sangat membantu mereka. Cobalah lihat dalam perjalanan Dr. Sher yang masih muda ini sebagai organisasi, berapa puluh ribu orang yang sudah kita bantu. Ya. Dan Papi karena
keindonesiaan papi tidak akan berhenti berkarya sampai papi tidak bisa lagi. Mungkin badan sebentar lagi akan kekuatan fisik akan menurun, tapi kekuatan otak akan tetap dipakai untuk melahirkan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru yang kalian generasi penerus harus lanjutkan. Sayangnya orang di kita di Indonesia ini lihat patronnya saja, siapa pemimpinnya. Sebetulnya yang ingin papi tinggalkan bukanlah nama papi. Nama papi boleh dikenal sebagai peletak batu pertama, tapi yang harus diteruskan adalah idenya, visinya, pekerjaan misinya itu yang harus kalian lanjutkan. Karena sudah terbukti ini sesuatu yang berguna, bermanfaat. Papi di usia yang 71 tahun, Ya. semangat keindonesiaannya tidak pernah lekang gitu ya. Jadi semangat keindonesiaannya sangat luar biasa dalam membantu pemerintah. Jadi Papi tidak ingin berpolitik gitu maksudnya. Berpolitik praktis dan berpolitik dua hal yang berbeda. Ada seorang pujangga Jerman, Bertolt Brecht namanya. Dia mengatakan kebutaan yang paling menyengsarakan itu adalah kebutaan politik. Kalau kamu tidak mengerti politik, kamu tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini, apa yang orang lakukan terhadapmu. Untuk istilah Indonesianya, pepatah kita mengatakan Pak Kerbau dicocok hidung. Ditarik kerbau itu oleh anak umur 3 tahun, dia ikut saja, padahal dia punya kekuatan untuk melawan anak umur 3 tahun. Mengerti politik, yes. Masuk ke dalam partai politik, no. Karena dengan organisasi Dr. Share yang dibandingkan dengan organisasi politik yang besar, kita ini kecil, tapi kita punya bargaining power, kita punya bargaining position, kita bisa menentukan. Masuklah papi ke partai politik misalnya, di mana posisi papi? Ide-ide papi akan sangat segera bisa ditekan oleh orang lain. Karena apa yang ada di Indonesia ini, kalau menurut Acemoglu dan Robinson yang menulis Why States Fail, mengapa negara gagal? Karena institusi yang ada itu adalah institusi ekstraktif. Mengapa dinamakan institusi ekstraktif? Karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana memajukan, bagaimana menguntungkan grup sendiri, kelompok sendiri, keluarga sendiri, diri sendiri. Sedangkan kita harus bikin sebuah institusi yang inklusif, di mana kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi memikirkan orang banyak. Nah, ini adalah apa yang kita lakukan di DS. Kita berjuang, kita berkorban, kita melakukan sesuatu. Apakah kita memikirkan bahwa kita berkorban, kita rugi? No. Kita, orang sudah mengatakan kepada papi, merugi sekian banyak, termasuk di weekend ditanya ke papi, ya, kok mau begini? Ya, ada pepatah di Sumatera yang mengatakan ahli bedahnya itu Pak Ayam, kais pagi makan pagi, kais siang makan siang, tidak mengais tidak makan. Ahli bedah begitu toh. Tapi papi tinggalin, papi datang melakukan pekerjaan seperti ini. Apakah itu merupakan kerugian bagi papi? Papi bilang tidak. Papi menebar. Inilah aset. Karena kalau ada satu anak yang berhasil kita tolong, hari depannya luar biasa. Hari depannya menjadi cerah bagi dia. Ini adalah aset yang kita tebar. Kita tidak memikir diri sendiri. Papi tidak mengatakan papi rugi, tapi papi menegar. Dan mereka akan tumbuh. Papi mungkin tidak lihat lagi dia ketika dia tumbuh menjadi dewasa, tapi di dalam keyakinan papi tahu papi telah melakukan suatu kebaikan, dan anak-anak yang kita tolong ini suatu saat mereka akan menjadi manusia-manusia berguna. Itu harapan papi, manusia-manusia berguna bagi bangsa, negara
Iya, iya. Semangat baja untuk berbuat baik. baik kepada sesama. Ya. Kita datangi center-center yang Ya. sama sekali belum pernah tersentuh barangkali. Ya. Pulau-pulau luar biasa. Persoalan yang kita hadapi itu bermacam-macam. Datang ke pulau-pulau kecil berbeda dengan datang ke pulau besar. Misalnya ini di Maluku atau di Kepri ini pulaunya kecil. Persoalan yang kita hadapi berbeda dengan kalau kita datang ke pulau yang besar seperti Papua. Iya. Datang ke Papua kita mesti ke gunungnya. Ya, disitulah kita lihat orang-orang yang miskin-miskin yang belum mendapatkan sentuhan tangan untuk mendapatkan pendidikan. Ke sana Papi pergi juga, ke sana Dr. Syed pergi juga. Cobalah pikirkan, kita sebagai salah satu negara besar, sebagai salah satu negara kaya di dunia. Papi sudah cerita semalam ya, kita anggota grup 20, G20 dan posisi ke-16. Tapi negaranya kaya, penduduknya miskin. Mengapa kita bernegara? Mengapa kita berbangsa? Untuk kemuliaan nama negara kita kah? Atau untuk kesejahteraan rakyatnya, manusianya yang lebih penting, atau negaranya? Tentu kita harapkan dua-duanya. Negaranya hebat, rakyatnya sejahtera. Itu sudah tertuang di dalam ideologi dasar negara kita, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang yang kita lihat ketimpangan, inilah yang kita usahakan agar ketimpangan ini menjadi lebih kecil. Apa yang bisa kita lakukan di bidang medis? Kita mau memperbaiki indeks pembangunan manusianya, IPM-nya. Kita dengan mengobati mereka, kita berusaha meningkatkan usianya. Ketika kita mengobati mereka, Papi sudah ceritakan tentang ide Papi kalau RSA tidak kita jadi, apa yang akan kita spesifik lakukan untuk anak-anak yang gendang telinganya pecah. Dengan demikian kita meningkatkan kualitas manusia Indonesia, insan Indonesia ini, dan kita siap untuk menghadapi tantangan ketika bonus demografi datang menghampiri kita. Dan bonus demografi ini benar-benar harus menjadi bonus bagi kita, jangan menjadi petaka atau nestapa bagi kita. Apa cita-cita selanjutnya bagi Papi setelah RSA ini bertambah? RSA adalah alat. Yang ingin digarap itu adalah manusianya. Papi ingin dengan kekuatan kita memberikan kontribusi yang nyata bagi saudara-saudara kita. Lebih banyak lebih baik. Lebih banyak lebih baik. Karena terlalu banyak yang masih menderita di kita. Baik. Ini adalah perjalanan kita bersama Dr. Lee Darmawan, seorang pendiri Rumah Sakit Apung RSA dan Yayasan Dr. Syed. Beliau adalah seorang spesialis bedah, konsulen bedah. Papi bedah jantung, toraks, kardiovaskuler dan abdomen. Ya. Dan terakhir mengabdikan diri di Pusada. Rumah Sakit Pusada Jakarta. Dan ini adalah semua tim-timnya terlihat rela, luar biasa sekali. Dokter-dokternya di belakang ada Dokter Amir, Dokter Raden, Dokter Ivan, Dokter Ces, senyumannya luar biasa. Dan 4 di belakang itu 4 sekawan. Dan Bikin kopi. Bakalan si berat.
Baik. Pemirsa, dari mobil perjalanan kita menuju ke Rumah Sakit Apung Dr. Lee di Natuna, Suwarno melaporkan.